GeoBuddies, selamat datang di channel GeoJunior. Nah, di video kali ini aku mau nunjukin step-step quick processing dari data geolistrik sama IP pakai aplikasi atau software sejuta umat ya. Software apakah itu? Itu adalah software Restudin. Sebelumnya sorry kalau misalnya ada background noise, entah itu suara kendaraan, suara orang ngobrol, suara misalnya ada yang lagi konser, atau suara nafas aku sendiri, mohon dimaklumi ya. Nah, ini quick brief aja GeoBuddies. Jadi aplikasi Restudinv yang aku pakai ini dia versi 4810. Kalau GeoBuddies pakai versi yang lain, it's okay, karena stepnya bakalan mirip-mirip aja buat quick processing. Cuman mungkin posisi submenunya ini ya yang bakalan beda. Jadi nanti bisa disesuaikan sendiri sama GeoBuddies. Nah, untuk yang kita butuhin di quick processing, jelas yang pertama adalah aplikasinya, Restudin. Kalau misalnya GeoBuddies belum punya aplikasinya, silahkan diinstal. Di channel ini, YTTA, aku nggak akan ngasih tutorial instalasinya gitu ya. Jadi yang pertama dibutuhkan adalah aplikasinya. Terus yang kedua adalah datanya. Jadi datanya ini dalam ekstensi .dat biasanya dia udah keluaran dari instrumen kita ya. Instrumen yang dipakai di sini kebetulan kita pakai SuperSting. Terus ini datanya udah dua-duanya. Dua-duanya maksudnya gimana gaya? Datanya udah data resistivity gitu sama data chargeability. Jadi udah dilakukan pengukuran geolistrik dan IP secara simultan dalam line ini gitu ya. Ini format datanya 2 dimensi BTW. Oke, itu quick briefnya. Mungkin langsung aja ya GeoBuddies kita ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah masuk ke file, terus pilih read data file. Tujuannya apa? Whoops. Read data file tujuannya tentu saja untuk nyari data yang mau kita pakai gitu kan. Nah, ini disesuaikan aja posisi filenya sama GeoBuddies disimpan di mana. Kebetulan kalau aku nyimpennya di dokumen tutorial Restudin. Ada 2 line, tapi yang sekarang mau aku uji cobakan yang line ini aja ya. Gitu. Posisikan si datanya di mana, pilih, pastikan formatnya .dat, oke? Terus open aja. Nah, kalau udah beres, udah kebaca, dia bakal ngomong reading of data file completed. Kalau misalnya nggak muncul ini, ada yang error, berarti ada problem di file .dat-nya. Gitu. Nanti mungkin troubleshooting file .dat akan aku bahas di video terpisah ya. Oke. Nah, dia di sini nunjukin peringatan gitu ya. Data kamu tuh rentang resistivity-nya gede loh. Ya, ini sebenarnya hal yang umum ya, kita okein aja. Terus, setelah kita load datanya, kita harus ngapain gaya? Setelah kita load datanya, kalau sebenarnya buat quick processing tuh langsung kita pilih inversion aja, terus carry out inversion. Cuman ini for your information aja, kalau kita langsung klik yang ini, nanti modelnya tuh bakalan kotak banget. Ya, nanti bakal kita tunjukin ya. Maksudnya kotak banget tuh kayak gimana. Nah, kalau misalnya mau penampangnya, bentuknya nggak kotak banget alias sesuai sama datumnya, nanti bisa pilih di inversion ini, di model discretization. Bener nggak tuh bahasa Inggris ya? Ya gitu lah ya. Model discretization kita pilih yang use extended model. Nah, ini dipilihnya no ya GeoBuddies. Tapi kalau buat sekarang biasanya kalau default kita running pertama kali dari Restudinv itu si extended modelnya yes, walaupun sebenarnya ini tidak akan memberikan hasil yang optimal ya, tapi oke lah, karena ini quick processing kita pilih yes. Oke. Nanti ini nunjukin datumnya GeoBuddies. Jadi kalau misalnya di non extended tuh bakal sesuai sama ini loh. Jadi ya tampilannya kayak penampang geolistrik dan IP yang kita tahu. Tapi kalau dia extended yang sebelah sininya nih yang kosong-kosong ini, dia bakal extrapolate datanya jadi bakalan penuh. Gitu. Nah, setelah itu di carry out inversion ini metode yang dipakai itu log apparent resistivity ya. Misalnya GeoBuddies aku pengennya pakai yang apparent resistivity aja, nggak yang log gaya gitu. Bisa dipilih di sini. Jadi inversion methods and setting, pilihnya yang choose logarithm of apparent resistivity itu. Jadi kalau defaultnya dia bakal logarithm of apparent resistivity gitu ya, log apparent resistivity. Tapi kalau misalnya mau pilih yang ini, it's okay. Sebenarnya ini tergantung sama kondisi datanya ya. Tapi kalau
Di sini aku bakal pakai yang lock aja karena ini default. Oke, terus ya itu sebenarnya yang paling umum ya. Yang berikutnya kita masuk ke carry out inversion. Apa tuh carry out inversion? Yaitu tahapan kita melakukan inversinya gitu. Ini inversi yang dipakai default least square. Nanti kalau misalnya mau diubah-ubah, kita bisa bahas di video yang lain. Jadi kita carry out inversion, terus kita tentukan nyimpennya mau di mana gitu. Kalau aku nyimpennya mau di folder raw data aja, biar jadi satu gitu ya. Terus kita pilih save. Nah, di sini nanti dia bakalan running si inversinya. Kalau di sini tuh defaultnya 7 kali ya GeoBuddies. Jadi dia bakal berhenti saat mencapai iterasi ketujuh dari inversi atau kalau udah konvergen. Nah, konvergennya aku set di 5%. Biasanya udah default sih 5% tuh. Ini masih 6% ya. Nah, jadi dia munculin warning kalau ini tuh udah konvergen gitu. Maaf ya. Jadi dia ngasih tahu kalau ini tuh udah konvergen gitu. Konvergennya karena 2 iterasi terakhir itu selisihnya udah 3,8% nih Gaya. Mau dilanjutin nggak inversinya? Kalau misalnya GeoBuddies mau lanjutin silahkan, nggak dilanjutin juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau dilanjutin bisa sih, aku lanjutin ya. Aku lanjutin yang awalnya 5% tuh RMS-nya, aku set di 1%. Gitu. Jadi diisikan satu ya di sini GeoBuddies. Ini terserah sih, terserah GeoBuddies mau diisikan 3 juga nggak apa-apa. Yang tadi Dino juga nggak apa-apa. Kita okekan. Nah, kalau diokekan, karena kita masukin standar baru, ya udah dia bakal iterasi sampai 7 kali. Gitu. Nah, ini iterasinya berarti udah sampai ke 7 ya. Biasanya sih kita nggak melakukan iterasi lebih dari 7 kali gitu, apalagi 10 kali. Biasanya sih ya 5 sampai 7 lah. Gitu. Jadi, aku nggak akan ngelanjutin. Kalau mau ngelanjutin silahkan isi angkanya, misalnya 3 kali iterasi lagi deh gitu. Kalau nggak mau, silahkan isikan 0. Oke, setelah aku isikan 0, ini adalah hasil inversinya kalau dilihat secara umum ya, gitu. Jadi ini kebetulan yang muncul adalah penampang chargeability-nya. Inverse model chargeability section gitu. Hasilnya udah chargeability dalam millisecond, sama ini ada kedalamannya udah dalam meter. Gitu ya, GeoBuddies. Nah, kalau misalnya mau nampilin, sebenarnya ini udah ketampilkan, tapi kan kita butuhnya siapa tahu bukan data chargeability-nya, kita pengen lihat misalnya data geolistriknya, data resistivity-nya. Caranya adalah klik ke menu display, terus show inversion result. Nah, waktu masuk ke display window, ini namanya display window ya, itu dia auto masuk ke file inversi kita yang terakhir. Gitu. Kita oke kan? Nah, nanti parameter inversinya bakal muncul di sini GeoBuddies. Jadi dia iterasi keberapa errornya berapa, iterasi keberapa errornya berapa gitu ya. Nah, buat nampilin kita pilih ke display section, model display, terus pilih display data and model section. Nah, kita pilih iterasi sesuai kebutuhan ya. Biasanya dipakai iterasi terakhir atau iterasi yang errornya, RMS errornya itu paling kecil. Tapi kalau di sini kita pilih yang ketujuh aja ya, yang terakhir, oke. Nah, defaultnya yang pertama kali ditampilkan itu adalah penampang resistivity atau penampang tahanan jenis. Tipe konturnya biasanya dipakai logaritmik, tapi kalau misalnya GeoBuddies punya data kontur sendiri bisa di-load di sini nanti ya. Jadi ini kita pilih logaritmik, kita oke kan? Maka akan muncul nih, ini sih penampang geolistriknya. Nah, kalau misalnya GeoBuddies pengen nampilin chargeability dengan cara yang sama, pilih display section. Terus, di model displaynya, kita masuk dulu ke choose resistivity or IP display. Nah, di sini GeoBuddies bisa pilih, mau nampilin resistivity, kayak yang tadi, mau nampilin IP, atau mau nampilin dua-duanya. Gitu. Nah, misalnya aku mau nampilin IP, kita oke kan. Nah, terus berikutnya adalah kita balik lagi ke display section, pilih model display, display data and model section, masukin iterasinya sama persis, terus kita pilih tipe konturnya. Nah, beda sama resistivity, biasanya tipe kontur yang dipakai di IP itu linear. Terus kita oke kan.
Nah, ini adalah penampangnya. Jadi kalau extended tampilannya gini ya, GeoBuddies ya. Dia bakalan kotak gitu. Nggak sesuai sama posisi datumnya. Gitu. Nah, kalau mau nampilin dua-duanya gimana gaya? Ya udah kita balik lagi ke display section, model display, terus choose resistivity or IP display. Kita pilih dua-duanya. Nah, cuman masalahnya biasanya kalau kayak gini adalah perbandingan vertikalnya. Tapi kita coba dulu ya. Display section, model display, terus kita display data and model section. Nah, gitu. Dia ngasih tahu, kita bakal nampilin dua-duanya gitu. Kalau misalnya nggak cukup di layarnya, berarti vertical display scaling factor. Berarti eksagerasi vertikalnya harus diatur lagi ya. Ya udah, oke, gitu. Sama kayak tadi, pilih iterasinya. Yang pertama untuk resistivity itu logaritmik, oke. Terus buat yang IP linear, kita okekan, maka akan tampil dua-duanya. Gitu. Oke ya, mungkin video quick review, quick processing data geolistrik dan IP. Sampai di sini aja. Sampai jumpa di video berikutnya.